Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka partisipasi politik yang tinggi. Namun, hal ini tidak lantas membuat kualitas kesadaran politik pada penduduknya meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari money politik yang dianggap masih dominan di Kabupaten Wonosobo. Banyak masyarakat yang masih belum memahami kebutuhan memilih itu untuk apa. Sehingga pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu, Bawaslu Wonosobo membentuk Desa Anti Politik Uang. Dalam merealisasikan pembentukan Desa Anti Politik Uang ini, Bawaslu Wonosobo meresmikan Desa Sigedang dan Desa Pakuncen sebagai Desa Anti Politik Uang. Beruntung sekali pada siang hari ini kami dari tim penelitian Universitas Negeri Semarang bertemu dengan Kepala Desa Sigedang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Beliau adalah salah satu kepala desa penggerak Desa Anti Politik Uang. Nah, pada siang hari ini saya ingin coba mewawancarai beliau terkait dengan apa tuh sebetulnya Desa Anti Politik Uang atau bagaimana model Desa Anti Politik Uang dan apa dampaknya ketika kemudian Desa Sigedang ini menjadi Desa Anti Politik Uang. Pak Habib ya, Iya. Pak Habib, Kepala Desa Sigedang. Mungkin pertama Pak, terkait dengan money politik sendiri itu apa Pak? Ya, terkait dengan money politik uang ya langsung aja ya. Ini berkaitan dengan politik uang pandangan umum bahwa berkaitan dengan adanya Indonesia dengan negara demokrasi, tanggung jawab sebagai negara demokrasi harus melakukan pemilihan kepala daerah dan kepala desa sampai paling atas sampai presiden harus selalu melalui warga terkecil ya. Lingkup terkecil harus melakukan ikut berpartisipasi gitu dengan adanya dengan cakupan wilayah yang lebih luas, tentu pengenalan dan lain sebagainya itu akan terasa sulit untuk dilakukan oleh si calon, entah itu dari legislasi ataupun dari pejabat yang ikut dalam pemilihan tersebut. Ya, saya juga beruntung ini ya. Kami juga dari tim ini, peneliti ini sangat tertarik ketika kemudian mendengar bahwa di Desa Sigedang itu ada atau mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang. Nah ini seperti apa bentuk atau wujud dari Desa Anti Politik Uang? Untuk kami kemarin bersama Bawaslu Kabupaten Wonosobo mencoba untuk mendeklarasikan, bukan mencoba ya, tapi berkomitmen Desa Sigedang untuk berkomitmen menjadi desa anti money politik uang. Dengan tindak lanjut kami dan Desa Sigedang sendiri membuat satgas anti money politik uang dengan harapan sebagai contoh untuk kita membentuk suatu pemimpin ke depan tanpa ada embel-embel iming-iming langsung gitu. Jadi seperti tadi pandangan bahwa politik uang itu karena mengenalkan diri dari calon itu kesulitan, banyak dari calon-calon yang mengenalkan diri melalui uangnya atau kemarin juga sempat dibahas trataknya atau apanya lah, janji-janji yang langsung berubah fisik ketika saya jadi maka kelompok ini tak kasih ini ya, atau yang lain sebagainya, itu kan juga sebagai bentuk politik uang. Dan kami Desa Sigedang mencoba untuk bareng-bareng bersama masyarakat mendeklarasikan bahwa politik berpolitik, kita memilih seorang pemimpin untuk memperjuangkan desa itu bukan dengan janji-janji mengarahkan sebuah desa, mengarahkan sebuah kabupaten atau negara ke arah mana. Nah terkait dengan apa namanya, ini mohon maaf kan untuk money politik itu kan kadang sudah menjadi budaya di masyarakat. Nah ini bagaimana kemudian ketika di Desa Sigedang itu mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang, misalnya pemuda atau mungkin ya orang tua dalam konteks di sini, apakah kemudian memberikan dukungan atau mungkin bahkan kontra terhadap kebijakan itu atau Desa Anti Politik Uang? Menarik banget ketika kemarin kita melakukan deklarasi bareng Bawaslu Kabupaten Wonosobo, kita langsung melibatkan istilah, kalau di Desa Sigedang itu istilah gogol partai. Kita melibatkan gogol partai dari yang warna apa aja kita libatkan, kita undang, kita kasih langsung dikasih edukasi dari Bawaslu bahwasanya dengan adanya
janji-janji seperti itu yang langsung kita kasihkan itu imbasnya seperti apa, dan ya bisa dibilang innalillahi atau alhamdulillah ya, untuk si Gedang itu pernah terjadi di beberapa tahun belakangan ini, yang hampir mayoritas desa Sigedang itu menerima. Akan tetapi imbasnya di periode tersebut juga desa Sigedang merasa bahwa benar desa Sigedang nggak diperhatikan oleh itunya. Berarti modelnya seperti apa sebetulnya Pak? Apakah misalnya ketika ada apa yang melaporkan money politik kemudian dapat ribet, atau seperti apa model desa politik uang? Kita lebih cenderung ke pencegahan. Jadi yang kita lakukan dengan adanya satgas itu dan edukasi kepada warga, karena nggak mungkin kita yang ikut dalam partisipasi dalam deklarasi tersebut, nggak mungkin kita libatkan semua warga. Jadi kita libatkan dari gogol-gogol tersebut yang biasa ngejak biasa cari masa untuk itu. Nah, dari masanya sekarang lebih ke edukasi, bahwa dengan adanya kita memilih calon yang benar-benar berkualitas tanpa ada embel-embel janji uang dan lain sebagainya, atau teratak atau opil apal kayak lokasi apapun itu, kita lebih ke visi-visinya mau dibawa desa Sigedang mau diarahkan kemana. Ya, terakhir ini ya, terkait dengan harapan Pak Bib selaku kepala desa yang dengan adanya desa politik uang itu seperti apa? Harapan kami bukan cuma Sigedang, tentu dengan adanya deklarasi desa anti money politik, desa anti politik uang tersebut, kalau hanya 1-2 desa per kabupaten tentu akan sangat kesulitan. Ini harus bareng-bareng, semua desa harus berani mendeklarasikan diri sebagai desa anti money politik, agar ke depan Kabupaten Wonosobo khususnya Indonesia pada umumnya itu bisa menentukan satu pemimpin yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yang benar-benar dari prosesnya saja sudah baik, karena dengan proses yang baik saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, terima kasih Pak Bib, penjelasan yang cukup atau informasi yang cukup detail. Kami semoga juga ingin sangat senang bekerja sama dengan desa Sigedang. Semoga ini bisa memacu kami kemudian untuk melakukan riset, terutama dengan kaitannya dengan politik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia karena bisa bertemu dengan salah satu kepala desa di Desa Pakuncen, Kecamatan Sinomurto, Kabupaten Wonosobo. Beliau adalah salah satu penggerak adanya desa anti politik uang. Jadi di salah satu desa di Kabupaten Wonosobo, di Desa Pakuncen khususnya, ini sudah mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba mewawancari beliau tentang mungkin bentuk-bentuknya dari desa anti politik uang, kemudian bagaimana modelnya, strategi untuk mensosialisasikannya, dan mungkin harapan-harapan dari Bapak selaku kepala desa di Pakuncen. Bisa perkenalkan kepala desa Pakuncen, Pak Ali ya Pak. Ya. Menurut saya Pak, kita coba akan berbincang-bincang terkait desa anti politik uang. Namun sebelumnya mungkin kami butuh informasi Bapak ya, ini terkait dengan money politik itu sendiri. Menurut Bapak sebagai kepala desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas. Jadi begini Pak, menurut pemikiran saya bahwa politik uang ini adalah racun segala kehidupan. Karena fondasi dalam bernegara adalah kita sudah sepakat negara kita adalah negara demokrasi yang dibangun untuk membangun masa depan bangsa melalui demokrasi. Sementara demokrasi perlu kejujuran, perlu hal yang bersih. Nah, uang ini adalah sumber petaka segala-galanya. Karena dimana kalau seseorang yang sudah meraih suatu jabatan dengan uang, dia pasti akan berpikir untuk cari cara mengembalikan uangnya. Yang pertama, yang kedua, meracuni masyarakat sehingga mereka beranggapan bahwa pesta demokrasi itu sama dengan pesta-pesta yang lain, hura-hura, padahal pesta demokrasi adalah kebebasan untuk memilih pemimpin yang seharusnya yang diharapkan masyarakat. Tapi mereka berasumsi bahwa pesta ya senang-senang dengan menerima uang dan sebagainya.
mereka tidak tahu bahwa efeknya menghancurkan mereka sendiri. Jadi menurut saya bahwa politik uang ini adalah sumber masalah yang ada di Indonesia ini, Mas. Terima kasih. Menarik ya. Jadi politik uang ini racun masyarakat, sumber masalah bagi Indonesia ya untuk mencapai sebuah kemajuan. Nah, menarik Pak. Artinya Pak Ali selaku kepala desa itu sudah punya komitmen. Nah, saya ingin informasi Pak ini terkait dengan kondisi sebelum kemudian desa Pakuncen itu mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang. Itu kondisinya seperti apa terkait dengan mungkin aktivitas politik uang itu tadi? Gini Pak, jadi ini diawali dari keprihatinan saya di desa Pakuncen. Awalnya pada saat pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa mereka sudah berasumsi bahwa mereka akan bagi-bagi uang. Saya berusaha menyadarkan kepada masyarakat. Jadi kalau semuanya diukur dengan uang, terus anak-anak kita yang punya potensi, punya kemampuan, mereka tidak punya uang, ini mereka tidak akan bisa maju. Katakanlah mereka mungkin mau nyalon kepala desa, boro-boro nyalon, boro-boro jadi nyalon itu mereka nggak akan berani karena sudah asumsinya asal ada uang. Nah ini kami sosialisasikan kepada warga bahwa begini loh, nanti kalau kamu semuanya dilakukan dengan uang, katakan sekarang pilihan bupati harus pakai uang. Nah nanti pada saat bupatinya jadi kepala dinas mereka pasti untuk menjabati jabatan-jabatan itu mereka mesti menarik uang juga. Nah sementara kalau anak-anak jenengan itu berpotensi, mana ada kesempatan itu dari tatanan kehidupan. Karena dengan semuanya ini sosialisasi keluarga Pak. Dengan semua kan orang beragama, kan ada hadis yang mengatakan ar-rosi wal mutasi finnar. Jadi Rasulullah itu melaknat orang pemberi dan penerima suap, dan ini sangat menyentuh keluarga. Dan ini saya buktikan pada saat saya mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan penyadaran seperti itu dari rumah ke rumah. Dan tantangannya banyak Pak. Contohnya misalnya Pak, nanti kalau saya nggak dikasih saya nggak mau, berarti saya nggak mau memilih dia. Gampang jawabannya, terima saja. Nah kalau jenengan memang mau melawan kedoliman, justru itu kamu terima, itu nggak dosa, karena kamu akan boleh bohong kebaikan. Tapi yang penting lagi pada saat milih dengan hati nurani. Kalau itu misalnya kamu lewat duit kok milih saya, kamu dosa, saya tanggung jawab itu saja. Sampai saya bilang gitu Pak. Jadi mereka akhirnya terbangunkan untuk motivasinya. Jadi gitu Pak. Luar biasa komitmen dari Pak Ali ini ya. Artinya memang membangkitkan masyarakat untuk sadar bahwa politik uang itu memang akan menjadi masalah baru bagi masyarakat. Nah, saya juga tertarik ini Pak Ali ketika di jalan-jalan Pakuncen itu terutama menuju kantor desa ini itu terdapat beberapa poster-poster yang menunjukkan adanya upaya untuk mencegah anti politik uang. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, ada poster-poster di situ. Ya itu begini Pak. Jadi awalnya oleh Bawaslu Kabupaten, mungkin dari proses pemilihan saya itu kepala desa dianggap saya bersih, artinya tidak ada money politik, sehingga kami ditawari untuk mendeklarasikan desa anti money politik. Tindak lanjutnya seperti itu Mas. Jadi dulunya bahkan itu tulisan itu sebenarnya saya taruh di bawah tulisan-tulisan Asmaul Husna itu Pak, di bawahnya. Tapi atas masukan beberapa sesepuh dan sebagainya, bahwa dalam falsafah Jawa itu tidak cukup benar, tapi harus benar. Jadi akhirnya saya buat yang lebih, mereka sekarang dibuat agak lebih besar, nggak apa-apa, asal jangan di bawah tulisan Asmaul Husna. Dan tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa memang politik uang ini sudah menghancur segala-galanya. Bahkan ada yang di depan SD saya pasang supaya anak-anak kita dari kecil sudah melihat, oh itu nggak baik. Pas di depan SD kan itu, apakah Anda ingin jadi pahlawan demokrasi? Tolak politik uang. Ini menarik Pak. Artinya di sini juga saya juga tertarik untuk menanyakan kemudian. Artinya monggo silahkan nanti Bapak memberikan informasi tentang apa sebetulnya desa politik uang itu. Kemudian apakah terjadi pro kontra di masyarakat? Kan menurut saya ya namanya
masyarakat itu kan ada yang memang mendukung untuk memang betul bersih dari politik uang, tapi ada juga yang kemudian ya non sewu dalam tanda kutip itu mereka itu pelaku juga, artinya kemudian ini kan mengurangi apa ya rezeki mereka dalam hal ini, mungkin itu seperti apa Pak? Ya segini Mas, kalau pro kontra dalam alam demokrasi kan hal yang biasa Pak. Jadi kalau semuanya setuju semuanya ya sudah bukan alam demokrasi lagi, jadi sudah hal yang biasa. Tapi kita memberikan pemahaman kepada mereka, dan paling utama kita memberi contoh. Kita memberi contoh kepada masyarakat, termasuk saya sebagai kepala desa juga berusaha untuk setransparan mungkin kepada warga tentang segala kegiatan di desa, dan dengan berjalannya waktu mereka akan merasakan, maaf lah, mungkin dulu pemimpin dulu yang pakai gini bagaimana, sekarang bagaimana. Alhamdulillah sekarang udah mulai berubah. Ya namanya merubah mindset kan nggak bisa seketika Pak, tapi insya Allah dengan kita mengadakan pendekatan, pembinaan, sudah mulai ada kesadaran. Dan ada cerita sebenarnya, tapi tidak perlu ceritakan di sini, nanti jadikan biar tahu pilgub kemarin, tapi enggak pas bisa di sini. Ya, terima kasih Pak. Ini memang ada rekod ya, untuk masalah pilgub. Ini Pak, terkait dengan perubahan ya, artinya sebuah usaha model itu ketika diimplementasikan itu tentunya kan dibutuhkan adanya perubahan ke arah lebih baik. Nah, ini yang terjadi di Pagunja seperti apa? Artinya sebelum adanya desa politik uang, model desa politik uang, dengan setelah muncul setelah ada desa anti politik uang. Jadi gini Pak, setelah ada di Pagunjan mendeklarasikan desa anti politik uang, masyarakat sudah sadar Mas. Jadi mereka sudah memahami bahwa itu hal yang tidak benar, dan untuk memotivasi begini Pak, saya kadang-kadang saya sampaikan kepada mereka, siapa yang bisa nangkap orang yang ngasih uang, laporkan saya, tak kasih bonus. Jadi misalnya bonusnya apa Pak? Ya bonus dari saya pribadi Pak. Jadi misalnya dia bagi ini nggak politik uang tapi bonusnya politik enggak lain kan masih jauh Mas. Jadi insya Allah enggak lah. Jadi memang untuk motivasi, artinya kalau kamu dikasih 100 laporan saya siapa yang ngasih, kamu tak bonus 2 kali lipat, kasih saya 2 kali lipat. Pernah terjadi seperti itu? Alhamdulillah tidak ada, makanya nanti ada satu hal yang saya sampaikan tadi. Oh iya, jadi artinya tapi Bapak juga yang meyakini bahwa di kampung ini ya termasuk pemudanya mendukung adanya desa anti politik uang. Sangat mendukung. Terakhir Pak, ini terkait dengan harapan Bapak selaku kepala desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa anti politik uang, mungkin harapan-harapan Bapak ke depan seperti apa, dan mungkin salah satu trik strategi untuk mencegah money politik seperti apa? Terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat undang-undangnya sekarang itu tentang money politik itu tidak memberikan ruang masyarakat untuk ikut serta. Contohnya misalnya bukan hanya money politik, semuanya Pak. Misalnya di situ harusnya undang-undangnya kalau yang diberi melapor ini jangan kena, malah justru saya kasih reward lah, termasuk mungkin korupsi dan sebagainya. Sekarang kan undang-undangnya yang menerima dan yang memberi kena semua. Ya gimana mau masyarakat mau melapor? Ya, termasuk juga misalnya masalah korupsi Pak. Gimana warga mau melapor kalau misalnya saya melakukan tindakan itu ya saya nggak akan melapor, saya juga kena. Tetapi kalau undang-undang itu beri ruang yang lebih luas lagi kepada masyarakat, jadi siapa yang melapor cuma kasih reward, mungkin akan warga masyarakat akan berbondong-bondong malah ya Pak, berbondong-bondong sampai dengan masalah pilihan money politik itu Pak. Bukan yang memberi sama yang terima kena semua ya, gimana mana ada ruang masyarakat itu melaporkan Pak. Sementara kemampuan Bawaslu kan ya terbatas Pak, jadi kewenangan Bawaslu mungkin terbatas ya. Karena itu Pak, karena jelas personilnya terbatas, juga pengawasannya sulit. Tapi kalau warga dikasih ruang seperti itu mungkin banyak yang melapor Pak, dan ini mungkin pasti akan artinya diberikan ribet sama negara. Iya, diberikan ribet itu bukan malah pemberi sama penerimanya kena semuanya ya. Gimana ada peran serta masyarakat itu melapor yang nggak ada. Iya. Ini Pak Ali memberikan saran ya agar memang peraturan perundang-undangan diperbaiki yang pro terhadap yang anti, jangan kemudian yang anti justru kena. Ini menjadi rekomendasi ya akhirnya dari Waran ini, semoga ini bisa didengar semua. Artinya
perundang-undangan bisa kemudian diperbaiki, kemudian tidak ada masyarakat itu yang takut untuk melapor, intinya seperti itu, karena ancaman-ancaman ternyata yang melapor dilaporkan. Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara dengan Pak Ali, Kepala Desa Pakuncen, Kepala Desa yang punya komitmen luar biasa karena beliau juga dulu anggota yang kemudian memang tingkat disiplinnya cukup tinggi dan ini mencoba jadi Kepala Desa, dan beliau menyatakan dirinya bahwa Kepala Desa Pakuncen itu bersih ya. Jadi alhamdulillah, dan di Pakuncen juga sudah mendeklarasikan desa anti politik uang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumali Muhammad, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Bawaslu Kabupaten Wonosobo memiliki beragam program dalam rangka satu mengawasi tahapan pemilu maupun pilkada. Selain itu juga memiliki program dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, terutama kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ragam kegiatan yang kita lakukan itu sangat banyak, jadi ada yang sifatnya melalui jaringan informasi. Kita menggunakan ruang digital sekaligus melakukan informasi langsung dan melakukan komunikasi lewat informasi lewat media tradisional, poster, kemudian ada spanduk, itu dalam rangka tahapan. Di non tahapan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka mendorong terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Salah satu yang kita lakukan yaitu menghidupkan kesadaran di setiap desa menjadi desa anti politik uang. Kegiatan ini kita lakukan secara paralel di desa-desa yang sudah kita petakan sebelumnya. Tahun 2018 adalah merupakan tahun awal ketika program ini kita inisiasi, yaitu di Dusun Sidomulyo, Kelurahan Jarak Sari, Wonosobo. Waktu itu tahun 2018 menjelang pemilihan gubernur, ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat dalam basis RW, kemudian waktu itu masih Panwaslu hadir di sana, kemudian melakukan diskusi sekaligus kampanye kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang. Di tahun berikutnya, tahun 2019-2018, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menjangkau seluruh komunitas. Jadi selain basis desa juga ada basis ormas dan basis agama. Jadi kita hadir di vihara, kita hadir di gereja, kita hadir di masjid untuk mengajak semua pemuka agama menjadi bagian dari dalam rangka kampanye penyadaran untuk warga supaya menolak praktek politik. Nah, sampai dengan hari ini ya, untuk tahun 2020 ya, itu kita ada 12 desa. Kemudian tahun ini kita punya target 8 desa. Dalam rangka membangun desa anti politik uang, Bawaslu hadir ke sana, jadi ke desa itu tidak langsung deklarasi tapi melakukan diskusi-diskusi dengan kelompok perempuan, dengan kelompok pemuda, tokoh pemerintahan desa dan juga tokoh agama di desa itu. Jadi melalui diskusi-diskusi ini kemudian mengembang pada kesadaran bersama Bawaslu bersama masyarakat untuk mendeklarasikan. Kita juga melakukan penyadaran lewat budaya. Misalnya di Wonosobo ini ada kesenian yang hampir semua desa ada, itu lengger. Kita punya juga berkarya dengan tarian lengger anti politik uang. Jadi simbol-simbol seperti ini kita gunakan sebagai upaya kesadaran kepada warga. Bawaslu juga hadir melalui udara ya, kalau kita sebut, karena kita punya album anti politik uang. Jadi album musik anti politik uang ini sampai dengan hari ini terus diputar di semua radio di Wonosobo, karena Bawaslu punya MOU dengan radio ini. Agar apa? Karena radio kita yakin masih bisa menjangkau tingkat desa. Jadi radio di pasar dan sebagainya itu hampir setiap aktivitas di pedagang itu memutar radio. Jadi lagu-lagu Bawaslu juga diputar di semua radio di Kabupaten Wonosobo. Untuk program desa anti politik uang dan desa pengawasan, Bawaslu mendekati ruang-ruang kekuatan di desa itu. Misalnya ketika di desa itu yang kuat adalah budayanya, yang kita praktekkan di 2019 sama 2020, kita masuk melalui pendekatan budayanya. Ketika di situ yang kokoh itu pengaruh tokoh agamanya, Bawaslu akan kolaborasi dengan
tokoh agama di desa tersebut. Nah, melalui stakeholder ini kemudian kita melakukan diskusi dan sosialisasi pada warga setempat. Metode yang dikembangkan Bawaslu bukan langsung memberi materi kepada warga, tapi Bawaslu lebih banyak mendengar cerita dari desa itu, bagaimana praktek berdemokrasi terutama berpemilu, bagaimana geopolitik di desa itu, bagaimana ketika ada pelanggaran apa yang dilakukan warga, serta pengalaman-pengalaman warga dalam mengikuti proses pemilu. Nah, dari proses cerita itu baru kemudian kita memasukkan tentang regulasi maupun apa pentingnya menolak politik uang. Yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Wonosobo belum sampai kepada melakukan lebih kuat ya, tapi lebih pada bagaimana membangun kesadaran di setiap rumah menjadi keluarga anti politik uang. Karena Bawaslu meyakini ketika setiap keluarga menolak anti politik uang, maka praktek dari entah itu tim sukses maupun yang biasa disebut oleh gogol ya kalau di Wonosobo atau botoh itu pasti perilakunya akan berubah, tidak lagi mengandalkan uang tapi betul-betul menyampaikan visi dan misi calon atau profiling calonnya tidak menggunakan uang. Jadi itu yang kita harapkan ketika semua keluarga menolak praktek politik uang, kami yakin proses berpolitiknya pun nanti akan berubah. Sehingga sekarang kuncinya adalah di setiap keluarga. Nah, dari proses program ini kami sudah berjalan ya, Bawaslu sudah berjalan dan tahun ini targetnya ada 8 desa, sudah ada 5 desa yang kita lakukan tahun ini. Dari cerita di desa-desa semuanya hampir menyambut positif. Ternyata ada kejenuhan dari masyarakat kita yang ketika ada praktek politik uang di desa-desa tersebut. Mereka ada kebingungan ketika mau melapor kemana, apakah ada perlindungan terhadap pelapor dan sebagainya. Itu yang biasa dominan ketika keluar dalam forum diskusi. Tapi secara umum hampir semuanya gelisah terhadap praktek politik uang itu sendiri, sehingga kami melihat program ini ditangkap baik oleh masyarakat di desa ini. Program pendampingan desa anti politik uang itu adalah program memperkuat penyadaran atau mengubah kesadaran masyarakat. Kami meyakini bahwa melakukan perubahan besar itu tidak harus dengan lompatan besar, tapi perubahan bisa diciptakan dengan ratusan langkah kecil. Salah satunya kita hadir setiap desa, hari ini 1, besok tambah 2 dan sebagainya. Kita berharap perbincangan tentang desa anti politik uang itu akan menjadi atmosfer di semua desa-desa yang ada di Wonosobo. Pada saatnya proses pemilu maupun pilkada akan memperkecil praktek-praktek politik uang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Insya Allah setelah kami menerima binaan dari Bawaslu tentang anti money politik atau anti politik uang, insya Allah kapan waktunya ada pemilu, baik itu pemilu kada, pemilu gubernur, pemilu presiden, dan pemilu-pemilu yang lain, insya Allah kami siap menjadi desa bersih dari money politik atau bersih dari politik uang, agar harapan kami pemimpin yang akan datang benar-benar pemimpin yang bersih dari money politik. Terima kasih binaan dari Bawaslu yang telah disampaikan. Saya Ali, Kepala Desa Pakuncen, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sebagai desa yang sudah berdedikasikan diri desa anti politik uang bersama Bawaslu Kabupaten Wonosobo mendukung gerakan anti politik uang. Kami menolak politik uang. Yes!